berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya dalam video kali ini saya akan ajarkan satu strategi baru bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Banyak yang sudah ngasih testimoni kepada saya, terima kasih sir, saya sudah lolos TOEFL dengan target 500, saya bisa dapat 570. Terima kasih sir, saya sudah dapat beasiswa S3 di UGM. Terima kasih sir, saya sudah dapat beasiswa S2 di UI. Semoga Anda yang belum mendapatkan beasiswa, Anda sebagai pejuang beasiswa, Anda bisa mendapatkan beasiswa. Dan tanda kutipnya, Anda harus semangat karena apa? Anda adalah pejuang beasiswa. Pejuang beasiswa tidak boleh malas-malasan. Kalau malas-malasan itu namanya bukan pejuang beasiswa. Untuk menyingkat waktu, dalam kesempatan hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda. Sebelum saya membahas 4 soal ini, Anda harus tahu rumusannya terlebih dahulu. Rumusannya apa, sir? Anda harus memperhatikan to. Anda harus memperhatikan apa? To, ya. To ini Anda perlu tahu bahwasanya to ini nanti ada kalanya dia sebagai to infinitive, ada kalanya to-nya di sini adalah sebagai preposition. Lah, bedanya apa, sir? Kalau to infinitive ini, to-nya itu diikuti dengan verb one. To-nya diikuti dengan verb one. Yang kedua, apabila to-nya ini berupa preposition, to yang berupa preposition ini harus diikuti dengan noun. Harus diikuti dengan apa? Noun. Dan ada kalanya noun itu terbentuk dari verb ing. Saya ulangi lagi, noun-nya itu terbentuk dari verb ing. Noun yang terbentuk dari verb ing ini nanti babnya disebut dengan gerund. Gerund itu apa, sir? Gerund itu adalah ing form which take position as noun, atau bentuk verb ing yang mengambil posisi sebagai noun. Jadi verb ing-nya di sini ini bukan verb ya, tapi verb ing-nya ini adalah noun. Noun yang dibentuk dari verb ing itu disebut dengan gerund. Dan Anda harus tahu to-nya ini adalah to infinitive atau to preposition. Lah, contoh-contoh to yang berupa preposition, to-nya ini berupa preposition, ini biasanya sudah sudah bound preposition, sudah berupa bound preposition. Lah, perlu Bapak Ibu ketahui preposition itu ada dua. Ada preposition itu ada dua. Ada free preposition. Free preposition itu adalah preposisi yang berdiri sendiri. Ada kalanya bound preposition. Nah, bound preposition ini adalah preposisi yang sifatnya terikat. Lah, contoh di sini ada be used to, be accustomed to, be sick to, be objection to. Lah, di sini hanya 4 saja. Ada 4 saja ini yang diikuti to. To-nya ini bukan berupa to infinitive, to-nya ini adalah berupa preposition. Saran saya, Anda harus menghafalkan 4 kata ini. Yang pertama adalah be used to, be accustomed to, be sick to, be objection to. Kalau Anda buka di konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa lihat nanti materinya itu berada di bab atau chapter sebentar. Oke. Di chapter 26 di bab 26. Di situ ada beberapa to yang to-nya ini bukan to infinitive, tapi to-nya berupa preposition. Nah, di situ apa saja? Ada be used to, be accustomed to, sama be sick to, sama be objection to. To-nya di sini bukan to infinitive. To-nya di sini adalah berupa preposition. Oke, be used to di sini artinya terbiasa. Oke. Be used to terbiasa. Terus ada be accustomed to artinya membiasakan diri.
be sick to artinya sakit. Karena sick ini bisa jadi diikuti to artinya sakit. Sick ini bisa diikuti dengan of artinya muak. I am sick of you. Ada sick of. I am sick of you. Saya muak padamu. Yang keempat adalah be objection to. Harus Anda hafalkan empat kata ini. Karena apa? Empat kata ini to-nya adalah preposition, bukan to infinitive. Ulangi lagi, apa? Be used to, be accustomed to, be sick to, be objection to. To-nya adalah preposition. Bisa dipahami? Anda coret-coret di kertas Anda. Kalau Anda sudah punya buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa coret-coret juga di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Oke. Sekarang kita langsung bahas soal nomor 1 ya. I am not worried about Linda because she is used to do the job. Nah, di sini ada kata be used to. Nah, to-nya di sini ini adalah karena di sini be used to, to-nya di sini adalah preposition. To-nya adalah apa? Preposition. To-nya berupa preposition. Karena to-nya berupa preposition, maka tidak boleh diikuti verb one. Ini salah. Harusnya diikuti gerund, doing. Jadi yang salah yang D. Harus Anda hafalkan 4 ini. Apa? Be used to, be accustomed to, be sick to, be objection to. Oke, ini ya yang pertama. Alasannya Anda tahu ya, kenapa do ini salah? Karena di situ ada to-nya itu adalah preposition, bukan to infinitive. Kalau to infinitive harus verb one, tapi karena ini be used to harus diikuti dengan gerund atau harus diikuti dengan gerund. Kenapa? Karena to-nya berupa preposition, bukan to infinitive. Nah, ini ya. Kemudian soal yang nomor 2. Adjectives are chemicals that are infused into substance to preventing them from spoiling. Lah, di sini to-nya ini adalah to infinitive. Kalau to infinitive, karena di sini to-nya tidak termasuk dari keempat ini, maka di sini preventing ini salah. Harusnya to prevent. To prevent ya. Preventing salah. Kenapa? Karena to-nya di sini adalah to infinitive. To infinitive itu harus diikuti dengan verb one, to prevent them from spoiling. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau paham, please comment. Yes, paham sir. Yes, paham sir. Oke. Semoga yang belum goal beasiswanya, saya doakan Anda bisa mencapai goalnya. Anda bisa mendapatkan beasiswa, semakin sukses di studi maupun di karir. Soal selanjutnya, nomor 3. My friends are accustomed to bla 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 abroad alone. Lah, di sini ada be accustomed to. Lah, to-nya be accustomed to di sini, to-nya adalah to preposition. To-nya ini adalah to preposition. Karena to preposition tidak boleh diikuti verb one, ya. Harus diikuti dengan verb ing. Kenapa verb ing? Karena to-nya to preposition. Maka hafalkan 4 ini ya. Be used to, be accustomed to, be sick to, be objection to. Nah, di sini harusnya karena be accustomed to-nya adalah berupa preposition, maka harus verb ing. Berarti yang benar yang mana? Jawabannya adalah living. Mudah bukan? Mudah kalau tahu ilmunya. Sir, saya kok bingung, nggak paham sama sekali. Saya sudah nonton YouTube-nya Mr. Wahid dari awal hingga akhir. Saya masih bingung. Apa saya nggak bakat ya bahasa Inggris? Ingat Bapak Ibu, ini saya membahas TOEFL. TOEFL itu asumsi saya, kemampuan Anda sudah intermediate advance. Kalau Anda masih levelnya basic, saran saya, Anda bisa belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Kenapa? Di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, saya akan mengajarkan secara sistematis menggunakan metode kuantum cerdas yang saya ciptakan untuk membantu Anda
untuk menguasai bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Lah, Anda harus belajar tenses, Anda belajar part of speech, sampai Anda belajar klausa, materi yang tersulit dalam bahasa Inggris. Itu materi S2 saya, sudah saya masukkan di konsep belajar TOEFL dari nol. Ini ada sekitar 200 video, jadi tidak hanya buku saja ya, buku plus videonya. Jadi Anda cara belajarnya, Anda nonton, Anda buka videonya, Anda buka e-course-nya, Anda juga buka bukunya secara bersamaan. Setelah Anda belajar seperti ini materi dari awalnya, kemudian Anda kerjakan latihannya. Setelah mengerjakan latihannya, langkah kedua adalah Anda tonton pembahasannya. Jadi lengkap, Anda bisa belajar TOEFL dari nol. Dan harus syaratnya istiqomah. Penyakitnya adalah bosan sebelum Anda menguasai. Maka Anda harus istiqomah. Kalau ini sudah Anda kuasai, buku selanjutnya Anda harus belajar listening TOEFL dari nol. Ini strategi-strategi listening, mengenali pola-pola listening, cara belajarnya sudah saya masukkan ke sini. Anda bisa pelajari dan semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Soal yang terakhir, ini mudah sekali kalau Anda tahu ilmunya ya. Soal nomor 4. Members of high school club learn to participation in teams through their involvement in community project. Ini jawabannya yang mana, Sir? Ini mudah. Jawabannya yang jelas yang B. Kenapa yang B? Karena to-nya di sini, to-nya adalah to infinitive. To infinitive harus diikuti verb 1. Tidak boleh diikuti noun. Ya, tidak boleh diikuti noun. Baik noun yang berupa gerund atau noun yang ada ionnya. Participation itu ada ionnya. Sesuatu yang ada ionnya, organization, itu semuanya adalah noun. Lah, itu salah. Karena di sini to infinitive harus diikuti dengan verb 1. Makanya di sini bukan to participation, tapi to participate. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please komen. Kalau Anda sudah lolos TOEFL Anda setelah menonton video-video baik di kelas online saya maupun di video-video saya YouTube, Anda bisa komen. Dan tujuan dari komen bukan untuk membuli teman-teman Anda, tapi tujuan dari komen Anda adalah untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang lain yang pengen lolos beasiswa. Sehingga kita bisa bahu-membahu untuk mencerdaskan generasi bangsa. Karena cita-cita saya adalah saya ingin membantu 1 juta orang lolos beasiswa. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.